otomasi, Pak. Teknik otomatisasi. Oh ya, sama. Oke, ya jadi ini sekarang kita kuliah pengendalian proses atau proses kontrol. Jadi proses kontrol ini sesungguhnya adalah sistem pengendalian yang utamanya kita terapkan di proses, ya. Baik itu proses petrochemical, proses oil and gas, proses power, ya. Pokoknya intinya adalah kita yang mengandung variabel-variabel proses, itu biasanya kita menggunakan pengendalian proses ini. Kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Sudah di-download, sudah diputar belum? Kenapa? Oh, masa sih? Oh gitu. Waduh, padahal saya sudah buatnya itu sehari semalam gitu. Enggak. Nah, kita coba ya. Kebutuhan enggak ini. Loh, kok nggak bisa ya? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu sebabnya nggak? Kok apa itu? Soundnya nggak keluar. Salah aku. Malah piping paling. Nah, padahal saya sudah buat itu aja loh tadi itu. Tadi malam. Oke. Ya, jadi ini kita sekarang bahas ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi rancangan pembelajarannya adalah dalam satu semester ini. Kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan nggak? Kurang jelas. Pembelajarannya kelihatan? Rancangan pembelajarannya kelihatan? Kelihatan, Pak. Word ya? Bukan PPT loh ya? Masih PPT, Pak. Ini PPT, Pak, masih. Masih PPT ya? Ini kelihatan? Kelihatan, ya, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Jadi ini adalah rancangan pembelajaran kita. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah agar supaya mahasiswa mampu memahami sistem kontrol untuk suatu proses. Ya. Jadi baik itu konsep, terminologi, metode maupun performansinya. Nah, kemudian juga mahasiswa mampu melakukan analisis dalam rangka memperbaiki kontrol umpan balik suatu proses. Nah, materinya ada beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita review tentang kontrol proses. Kemudian dinamika proses, itu how to develop the model. Ya, jadi bagaimana Anda untuk mendapatkan model dari suatu proses. Kemudian ada kontrol umpan balik, ada perbaikan kontrol loop PID, ada kontrol multivariabel, dan juga ada perancangan kontrol proses. Nah, ini beberapa materi yang akan Anda pelajari di dalam perkuliahan pengendalian proses ini.
Nah, sedangkan pustakanya ada beberapa, ini yang e-book juga ada Armstrong, ada Luyben, ada Smith, ada Ugata lebih banyak dipakai di SPO kemarin, ada Stephanopoulos. Ya. Nah, kita lebih banyak menggunakan Stephanopoulos ya, Stephanopoulos dan juga Luyben. Jadi ini adalah tentang materi pembelajaran atau rancangan pembelajaran yang akan kita pakai pada saat kuliah pengendalian proses ini. Ini adalah materi yang pertama. Nanti saya tutik lagi ya. Saya itu bikin buat video tapi masih gagal terus. Atau ada yang bisa mengajari saya cara membuat video nggak? Sama. Andi, bisa kamu, Andi? 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 Bukan, pakai ini aja, pakai PPT ini loh. Sudah saya coba-coba, masih belum ada ini. Jangan sekarang kaminya di... Ya, seperti kayak videonya Bu Catherine itu lah. Kalau Bu Catherine nggak bisa ya, apa beda bintang filmnya kalau ya? Ya hampir sama seperti itulah. Oke, jadi ini beberapa definisi, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan definisinya, proses kontrol ini adalah sama seperti pengendalian yang lainnya, tetapi fungsinya lebih kepada proses, ya kan? Kalau Anda nanti KP, bagi yang belum KP, maka proses itu biasanya variabel yang paling banyak digunakan, itu ada 4. Itu yang pertama itu adalah temperatur, kemudian flow, pressure, dan juga level. Itu biasanya variabel yang sering digunakan di industri. Nah, sistem pengendalian proses ini adalah bagaimana kita mengendalikan di industri ini. Nah, proses kontrol juga dengan sistem kontrol yang lain biasanya tujuannya adalah 2. Yang pertama itu adalah untuk menjaga nilai set point, atau biasa kita kenal dengan tracking set point, ya kan ini, menjaga nilai yang diinginkan dari suatu variabel. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk meminimize efek dari disturban. Disturbannya itu ada, nah, tetapi kita berusaha agar disturban itu tidak mengganggu proses. Ya kan? Jadi sama seperti kehidupan kita kan ya, yang namanya, saya selalu menganalogikan, yang namanya setan itu begitu kita lahir itu pasti ada kan setan itu kan ya. Nah, tetapi bagaimana setan itu tidak mempengaruhi kita, nah, itu adalah sistem kontrol. Ya kan? Jadi kalau sistem kontrol kita berarti harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang Muslim, ya kan. Seperti itu. Jadi sistem kontrol itu, setan itu tetap ada, tetapi bagaimana setan tidak mampu mempengaruhi kita. Yang jadi masalah kan setan tidak hanya berbentuk makhluk halus sekarang kan. Ada juga makhluk kasar. Kenapa kita jadi ngomongin setan ya? Kita lanjut. Ya. Oke, kemudian ini, jadi tujuan ini, nah kemudian input variabel ini bisa kita bedakan menjadi 2 hal. Yang pertama adalah manipulated variable, variabel yang dimanipulasi. Nah, variabel yang dimanipulasi itu adalah variabel yang diubah-ubah nilainya, supaya apa? Supaya variabel ini sesuai dengan set point. Nah, variabel ini yang biasa dikenal dengan kontrol variabel, variabel yang dikontrol. Nah, kemudian disturban itu adalah gangguan, sama seperti tadi, ya kan? Jadi gangguan sesungguhnya adalah input yang tidak diinginkan, nah, tetapi ini selalu ada. Ini sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi sunnatullah, ya kan? Jadi kita hidup yang namanya gangguan itu pasti ada. Nah, tetapi bagaimana gangguan itu tidak mempengaruhi kita, disitulah seninya. Nah, kemudian output variabel ini ada 2, ya kan? Yang pertama itu adalah
output variabel yang diukur, measured output variable, ya ini dikenal biasanya dengan kontrol variabel atau variabel yang dikendalikan. Biasanya variabel yang dikendalikan itu selalu diukur oleh feedback elemen, oleh sensor. Makanya dalam kaidah kontrol itu ada PMEO, ada PMEO, ada moto ya kan, bahwa sesuatu yang tidak bisa diukur itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Nah, kemudian bahwa sesuatu yang tidak bisa dikendalikan itu tidak bisa diimprove, tidak bisa diperbaiki. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, ya kita tunggu aja kerusakannya. Ya kan? Jadi biasanya antara kontrol dan measurement, kontrol dan pengukuran itu adalah dua hal yang saling terikat, saling berhubungan satu sama lain. Ya. Jadi kita hampir tidak bisa mengontrol satu variabel yang tidak bisa kita ukur. Contohnya misalkan nafsu amarah, ya kan? Nyaris kita tidak bisa mengontrol amarah karena apa? Karena kita tidak bisa mengukur amarah. Bisa Pak, dari apa? Dari wajahnya merah ya. Itu kalau kulitnya putih, kalau kulitnya hitam kayak saya, masa kelihatan merahnya ya. Ya, itu jadi ini yang kontrol variabel dan unmeasured control variable. Jadi kalau unmeasured control variable berarti variabel yang dilepas ke lingkungannya. Oke. Nah, ini yang tadi saya nyatakan, jadi dua variabel yang penting dalam sistem kontrol itu adalah kontrol variabel dan manipulated variabel. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kontrol variabel ini biasanya adalah variabel yang selalu diukur nilainya. Cara mengukurnya gimana ya? Berarti dengan transmitter, dengan elemen feedback. Ini adalah kontrol variabel. Jadi Anda bedakan kontrol variabel dengan manipulated variabel. Nah, kalau manipulated variabel yang bagaimana? Variabel yang dimanipulasi. Tujuannya apa? Supaya kontrol variabel ini sesuai dengan set point. Ya. Kalau kontrol variabel itu biasanya selalu berhadapan dengan alat ukur, maka manipulated variabel ini selalu berhadapan dengan final control element. Bisa kontrol valve, bisa juga motor, ya, pokoknya yang dirubah-rubah nilainya supaya apa? Supaya ini sesuai dengan set point. Jadi kalau set point-nya berubah, naik, nah, maka kontrol variabel ikut naik. Nah, untuk menaikkan, bisa menurunkan atau mengatur nilai manipulated variable. Dan seterusnya. Ya, jadi saya harap Anda sudah bisa membedakan mana kontrol variabel dan mana manipulated variable. Oke, itu beberapa istilah dalam sistem kontrol. Nah, ini objektif dari sistem kontrol. Jadi kalau tadi itu tujuannya ada dua, yang pertama adalah tracking set point, dan yang kedua adalah disturbance rejection. Nah, tetapi di sisi lain, sistem kontrol ini juga memiliki goal atau bisa juga digunakan untuk yang lain. Apa itu goalnya yang lain? Yang pertama menyangkut masalah safety, keamanan. Nah, kemudian yang kedua menyangkut perlindungan terhadap lingkungan. Yang ketiga menyangkut equipment protection. Yang keempat menyangkut operasinya supaya berjalan dengan smooth. Yang kelima menyangkut produk kualitas produk. Yang keenam menyangkut profit. Yang ketujuh menyangkut monitoring and diagnosis. Artinya apa? Jika kita berhubungan dengan ketujuh hal ini, maka mau tidak mau kita harus berhubungan dengan sistem kontrol. Contohnya adalah seperti ini, bagaimana tujuh hal itu dilakukan oleh suatu sistem kontrol. Nah, ini adalah suatu proses parasi,
Jadi flash separation ini adalah kolom destilasi. Jadi kalau Anda sudah pernah kerja praktek, terutama yang Anda kerja praktek di perusahaan oil and gas ataupun petrochemical, maka kalau Anda menemukan kolom destilasi, maka kolom destilasi ini fungsinya adalah untuk memisahkan zat, ya, di mana zat yang ringan itu akan menuju ke atas menjadi top product. Ini biasanya fasenya adalah uap, vapor. Kemudian zat yang berat ke bawah, nah ini fasenya biasanya liquid, menjadi bottom product. Sekarang bagaimana sistem kontrol proses itu menjalankan fungsi-fungsi yang tadi, 7 tadi. Nah, ini yang pertama, misalkan bagaimana sistem kontrol ini bertanggung jawab terhadap safety, atau untuk mengamankan safety-nya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak apa maksud dari gambar ini? Silakan, yang mau menjelaskan, salah satu. Siapa yang bisa menjelaskan? Yang mau menjelaskan? Pressure control untuk ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana sistem kontrol itu menjaga safety. Ya. Karena kalau di dalam kolom destilasi ini tekanannya over, tinggi, maka kolom destilasi ini bisa meledak. Supaya kolom destilasi ini tidak meledak, maka diatur adanya suatu pressure control. Ya. Untuk mengatur temperatur, untuk mengatur tekanan di dalam kolom destilasi ini supaya tidak tinggi. Kalau tinggi berarti controller tekanan ini memerintahkan control valve untuk membuka. Supaya apa? Ya tekanannya ada yang keluar. Ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana kontrol proses tadi bertanggung jawab atau bisa digunakan untuk masalah safety. Oke ya, jelas? Jadi kita lanjutkan yang kedua, bagaimana juga untuk menyangkut masalah proteksi lingkungan. Ada yang bisa menjelaskan ini maksudnya apa? Ayu, ono Ayu. Iya Pak, dalam. Apa maksudnya? Itu kan Pak yang apa namanya triangle valve itu Pak. Kenapa? Itu triangle valve Pak, bukan? Bukan, itu untuk membakar di flare. Oh, agar ini sih Pak, menurut saya itu biar apa tidak mencemari atmosfer gitu Pak. Iya. Jadi supaya tidak mencemari atmosfer diapakan? Di ini Pak, disalurkan keluar dulu. Kalau keluar dulu berarti mencemari atmosfer itu. Oh, iya. Anda pernah lihat flare enggak? Flare pernah Pak. Apa itu? Yang ini kan Pak buat pembuangannya dari pabrik-pabrik itu bukan Pak? Terus yang di mana? Itu kan ada yang kadang diolah dulu terus dimasukkan ke pipa-pipa lagi, tapi ada juga yang langsung dibuang ke udara gitu Pak. Yang dibuang di udara yang gimana? Yang langsung dibuang atau gimana? Yang hasil pembakaran akhir Pak. Pernah lihat yang flare-nya ada apinya nggak? Oh belum pernah Pak. Belum pernah. Ada yang pernah lihat? Sudah Pak. Di mana? Pertamina mana? Kalau Pertamina pom bensin nggak ada sih. Sangat ya.
Banyak buayanya itu, Dik. Ya. Ya, jadi kalau ada jalan-jalan yang paling dekat itu di ujung Pangkah, ya kan? Di Gresik itu ada ujung Pangkah, itu Anda lihat itu flare, cerobong asap, atasnya itu keluar apinya terus. Nah, itu sesungguhnya bukan untuk gaya-gayaan, ya. Itu sesungguhnya adalah untuk membakar hidrokarbonnya, karena kita tidak boleh membuang hidrokarbon langsung ke udara. Nah, supaya hidrokarbonnya itu berkurang, maka dengan dibakar. Kenapa tidak dijadikan LPG lagi, Pak? Nah, itu tugas Anda nanti ya. Kenapa hidrokarbon yang dibuang itu kok tidak dijadikan bahan bakar lagi? Itu tantangan nanti ya. Ada plus minusnya, ada ceritanya itu ya. Tetapi ini menunjukkan bagaimana sistem kontrol itu berfungsi untuk proteksi lingkungan. Oke ya. Kemudian juga proteksi peralatan. Nah, ini proteksi peralatan maksudnya adalah bagaimana sistem kontrol itu menjaga agar tetap ada aliran yang mengalir di sini. Kenapa? Karena kalau tidak ada aliran, maka bisa menyebabkan kerusakan di pompanya. Demikian juga untuk smooth operation, bagaimana sistem kontrol ini menjaga kualitas feed-nya. Jadi feed ini adalah masukan, umpan yang akan dimasukkan, yang akan dipisahkan oleh kolom destilasi ini. Nah, ini dijaga. Kalau misalkan flow-nya terlalu kecil, maka hasil yang di sini akan kolom destilasinya akan bekerja secara keras. Nah, itu yang kita hindari. Jadi maksudnya smooth itu supaya operasinya tidak berjalan secara ngoyo kalau bahasa Jawanya ya. Ngoyo itu bukan ngoyo loh ya, ngoyo. Ngoyo itu apa? Ya ngoyo lah. Memaksa. Memaksa ya. Kerja keras lah seperti itu ya. Nah, kemudian juga untuk masalah produk kualitas produk. Ya. Nah, ini berhubungan dengan AC. AC di sini adalah analyzer controller. Ya. Jadi untuk menganalisis komposisi dari produk, bukan AC pendingin udara ya ini ya, tapi analizer ya, untuk menganalisis komposisi. Nah, tentunya semakin murni komposisinya juga semakin tinggi. Nah, lagi-lagi itu berperan atau yang berperan adalah sistem kontrol. Nah, kemudian juga untuk high profit, semakin tinggi kualitas produknya, maka otomatis keuntungannya juga semakin tinggi. Monitoring dan diagnosis, ini ternyata masalah grafik untuk bagaimana sih perilakunya dari waktu ke waktu. Nah, ini juga mestinya di sini nanti menyangkut masalah optimasi. Nah, tetapi ini saya harapkan dari gambaran ini Anda sudah bisa mengetahui bagaimana fungsi dari suatu pengendalian proses. Ya. Di samping untuk menjaga set point dan juga untuk meminimais dari gangguan, maka sistem kontrol juga berperan terhadap masalah itu tadi. Ada safety, ada environmental protection, equipment protection, smooth operation, product quality, high profit, monitoring and diagnosis. Jelas ya? Jadi ini beberapa hal yang menjadi objektif dari suatu sistem pengendalian proses. Nah, ini beberapa tipe sistem kontrol. Rasanya Anda sudah tidak terlalu asing. Yang pertama adalah feedback control system. Feedback control system ini menggunakan atau mengukur dari kontrol variabelnya. Kontrol variabel ini ada yang menyebutkan sebagai kontrol variabel, ada juga yang menyebutkan sebagai proses variabel. Ya. Ada yang ngomong CV, ada yang ngomong PV. Nah, Anda yang
belum juga sakit, jangan jumbo, jangan bingung, ya, bahwa PV maupun CV itu sama, proses variabel ataupun kontrol variabel. Jadi diukur fungsinya untuk mengatur nilai dari manipulated variable. Jadi sama seperti tadi. Nah, di samping feedback control system, kita juga mengenal adanya feed forward control system. Berbeda dengan feedback control system, kalau feedback itu yang diukur adalah kontrol variabel, tetapi kalau feed forward control system, yang diukur itu adalah gangguannya. Jadi kira-kira nanti gangguannya seperti ini, controller memerintahkan manipulated variable untuk mengatur nilainya seperti ini. Bisa nggak bayangkan? Jadi feed forward control system itu kira-kira ilustrasinya mungkin saya selalu ngomong. Jadi kalau misalkan Anda keluar rumah, melihat posisi seperti sekarang ini, oh kok mendung ya, nah, maka controller memberitakan Anda buka payungnya. Nah, maka Anda sudah memakai payung. Sehingga tujuannya apa? Agar nanti ketika hujannya itu turun, Anda tidak kehujanan. Nah, kira-kira itu adalah analogi yang sederhana tentang feed forward. Jadi yang diukur itu adalah gangguannya. Karena nanti gangguannya itu akan bentuknya seperti ini, maka manipulated variabelnya akan disusun untuk mengantisipasi gangguan. Karena kondisinya mendung, maka manipulated variabelnya Anda pakai payung. Masalahnya adalah ketika hujan itu benar-benar turun, Anda tidak kehujanan. Ya kan? Yang menjadi masalah ketika hujan tidak jadi turun, Anda sudah pakai payung. Mungkin teman-teman Anda, arek iki gak genam ya, gak udan gak mau payung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi pro kontranya antara feed forward dengan feedback. Kemudian yang ketiga adalah inferential control system. Pada dasarnya inferential control system itu yang diukur juga kontrol variabel. Nah, tetapi dia tidak bisa diukur secara langsung. Ada beberapa sebab. Bisa jadi alat ukurnya itu mahal, bisa jadi nilainya tidak langsung saat itu juga, ada delay time-nya, atau bisa jadi tempatnya sulit. Nah, maka untuk mengukur atau untuk mengetahui nilai kontrol variabel, digunakanlah mengukur variabel yang lain, yang lebih mudah cara pengukurannya. Nah, tentu saja variabel yang lain ini harus punya related, harus punya hubungan dengan kontrol variabel. Jangan sampai kita mengukur variabel yang lain, ternyata dia tidak hubungannya sama sekali dengan kontrol variabel yang akan diketahui nilainya. Biasanya inferential control system ini menggunakan alat bantu yang namanya estimator. Fungsinya untuk mengestimasi kontrol variabel berdasarkan nilai manipulated variabel atau berdasarkan nilai variabel yang diukur yang lebih mudah. Jadi ini gambarnya adalah seperti ini. Ini yang pertama adalah feedback. Kan? Anda lihat bahwa di feedback yang diukur tentunya di sini ada ada alat ukurnya. Yang diukur adalah kontrol variabelnya, measured variable. Kemudian dia ukur, nilainya dimasukkan kepada controller, controller membandingkan dengan set point, controller mengeluarkan aksi kontrol untuk mengatur manipulated variable. Supaya apa? Supaya nilai di sini tetap sama dengan set point-nya. Gangguan di sini tetap masuk, tetapi dia tidak mempengaruhi ini.
nilai ini tetap sama dengan set point. Ya kan, Anda lihat bahwa yang diukur adalah PV-nya atau CV-nya, control variable. Inilah konsep dari feedback control system. Berbeda dengan feed forward control system. Anda lihat bahwa pada feed forward control system yang diukur adalah gangguannya, disturbannya. Ketika kita tahu disturbannya, karakteristik disturbannya, maka controller ini sudah melakukan antisipasi. Antisipasinya bagaimana? Ya ini mengatur nilai manipulated variable. Sehingga seolah-olah kalau disturbannya ini menjadi datang beneran, manipulated variabelnya ini bisa mengantisipasi. Ya kan? Contoh misalkan di sana tadi, di yang tadi fit-nya, nah, fit ini sudah diukur oleh alat ukur. Ketika tahu-tahu fit temperaturnya tinggi, nah, maka controller ini memerintahkan pada manipulated variable, cooling waternya, jadi pendinginnya, langsung memerintahkan supaya apa? Supaya mengalir lebih besar lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengantisipasi temperatur dari feed ini yang lebih tinggi daripada biasanya. Oke ya. Goal-nya tetap sama, apa? Agar measure variable ini, measure output ini, atau CV-nya, control variable ini, tetap sama dengan set point. Tetap sama dengan nilai yang diharapkan. Ini yang disturban. Maaf, yang feed forward. Nah, kemudian ini yang inferensial. Sesungguhnya yang diukur tetap ini, control variable. Nah, tetapi mengatur ini sulit, tidak bisa langsung. Nah, karena ini tidak bisa diukur secara langsung, maka orang mengukur variabel yang lain yang lebih mudah. Nah, tetapi yang harus diingat bahwa variabel yang diukur ini, variabel lain yang diukur ini, harus memiliki hubungan dengan nilai ini. Jangan sampai kalau ini diukur tidak ada hubungannya dengan ini. Artinya biar ini naik atau turun nilainya, dia tetap aja jalan. Tidak. Jadi Anda atau kita harus memiliki tahu hubungannya. Misalkan kalau ini naik, maka ini juga ikut naik. Kalau ini turun, maka ini juga ikut turun. Nah, tetapi bagaimana hubungan antara ini dengan ini yang dijalankan oleh unit yang namanya estimator. Anda lihat bahwa fungsi dari estimator is to compute an estimate of values of unmeasured control variable. Jadi untuk mengestimasi nilai dari control variable. Nah, kemudian masuk ke controller, berikutnya sama. Dia mengatur manipulated variable. Nah, jadi ini beberapa contoh, ya kan? Jadi kalau ini adalah feed forward, Anda lihat yang diukur adalah gangguan masuk ke dalam destilasi. Nah, tetapi kalau ini adalah feedback, ya kan? Jadi yang diukur adalah output yang keluar. Oh, habis ya. Jadi kira-kira itu tentang gambaran tipe dari feed forward, feedback, dan inferensial. Pertanyaannya kira-kira mana yang lebih bagus, feedback atau feed forward? Sinta, Devi ada? Sinta? Iya, Pak. Oke, nyalakan videonya. Oke.
Menurut Anda, mana yang lebih bagus antara feedback atau feed forward? Lebih bagus feedback, Pak. Kenapa? Karena Kenapa, Sin? karena sesuai dengan yang diinginkan. Feed forward kan juga sesuai dengan yang diinginkan. Atau Ferry? Ferry mana Ferry? Ferry? Monitor? Ferry Limanto? Iya, Pak. Oke, nyalakan videomu, Mer. Bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Mana yang lebih bagus, feed forward apa feedback? Kalau menurut saya tergantung kegunaannya, Pak, dari feed forward sama feedback sendiri, Pak. Maksudnya gimana, tergantung kegunaannya? Jadi kalau pemahaman saya, Pak, kalau misalnya feedback tadi itu kan kayak yang tadi Bapak kasih contoh, misalnya ini reaktornya panas, butuh aliran fluida pendinginnya. Dia cuma valve-nya aja butuh yang dibesarkan. Tapi kalau dari si feed forward, kita perlu kayak misalnya tadi gangguannya yang kita kontrol, Pak. Nah, menurut saya itu mungkin malah bisa kita gabungkan, Pak, antara feed forward sama yang feedback-nya itu, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke. Yang lain? Ada pendapat lain dari Ferry? Ya. Kalau menurut saya sama, Pak, kayak Ferry. Karena kita kan pengen tahu dulu sistemnya yang seperti apa dulu, terus yang diketahui variabelnya itu yang bagaimana dulu, dan yang bisa dikontrol itu yang mana dulu. Jadi kalau misalnya dibandingkan feedback sama forward itu lebih bagus mana, tergantung sistemnya dulu kalau menurut saya, Pak. Kurang lebih sama jawabannya kayak Ferry. Oke. Kalau di feed forward, kan semua sistem kontrol tujuannya adalah kontrol variabel harus sama dengan set point-nya. Iya. Iya, Pak. Oke, tujuannya itu kan ya. Nah, semuanya gitu. Bahwa CV-nya atau PV-nya itu harus sama dengan set point-nya. Pertanyaannya adalah, apakah di feedback control system CV-nya itu selalu diukur? Nilai CV-nya selalu diukur nggak atau selalu dimonitor nggak di feedback? Siapa yang bisa jawab? Farisa gimana? Iya, Pak. Oke. Kalau di feedback itu CV-nya selalu diukur, Pak. Selalu diperhatikan. Pakai transmitter kan ya? Ya. Oke. Kalau di feed forward, CV-nya diukur apa enggak? Di disturbannya, Pak, kalau di forward. Kenapa? Di gangguannya kan, Pak, kalau yang di gangguannya kan? Iya. Bukan di CV-nya. Bukan. Artinya apa? Di feed forward, kalau istilah Surabayanya, iku sesuai dengan set point, ataupun tidak sesuai dengan set point, dia tidak bisa mengetahui. I don't care. Nah, itu di feed forward. Tetapi kalau di feedback kan tidak.
ketika misalkan nilainya itu kurang dari set point, maka controller langsung mengubah nilai manipulated variabelnya. Ya. Misalkan kita mengukur level. Nah, ketika levelnya itu kurang dari set point, maka controller memerintahkan, inputnya gede no flow nih. Ya, maka flow-nya lebih besar. Nah, jadi itu. Jadi nilai dari setiap saat CV-nya di feedback itu di monitoring. Sehingga apa? Sehingga ada kepastian bahwa CV-nya nanti akan sama dengan set point. Ya. Tetapi di feed forward tidak seperti itu. Benar gangguan sudah diantisipasi bahwa ketika laju alirannya atau temperaturnya masukkan lebih tinggi, maka pendinginnya diperbesar. Itu betul diantisipasi. Tetapi tidak ada jaminan bahwa nanti outputnya, CV-nya sama dengan set point. Jadi masih berharap bahwa nanti CV-nya sama dengan set point. Tetapi CV yang sesungguhnya ini tidak termonitor. Nah, itu adalah bedanya feed forward dengan feedback. Oleh karena itu, yang biasa digunakan di industri, hampir umumnya adalah feedback. Feedback control system. Karena apa? Ya karena ada monitoring, ada pengukuran yang menjamin bahwa PV-nya, proses variabelnya, sama dengan set point. Itu salah satu kelebihan dari feedback control system. Nah, tetapi di sisi lain, karena gangguannya tidak bisa diukur atau tidak diukur pada kasus feedback, maka hampir semua proses feedback itu merasakan gangguan lebih dahulu. Baru kemudian dia bertindak. Bingung nggak Anda? Saya ngomong gini. Jadi kalau misalkan tadi yang analogi pakai payung dan hujan, ya kan? Kalau feed forward, itu kita sudah memerintahkan buka payung sebelum hujan turun. Ya kan? Sehingga ketika hujan itu turun, Anda tidak kehujanan. Benar? Nah, benar. Ya, itu, benar, Pak. Nah, itu feed forward. Ya. Ya. Tetapi feedback tidak demikian. Feedback itu dia baru merasakan gangguan, baru bertindak. Ya. Jadi kalau dalam kasus yang tadi, setelah Anda merasakan titik-titik hujan, nggak jadi puitis gini saya. Setelah Anda merasakan rintik hujan, Anda baru membuka payung. Tetapi Anda sudah basah. Ya kan? Menjadi bermasalah kalau hujannya titik-titik. Kalau langsung brus itu hujannya, nah Anda langsung bisa basah kuyup. Nah, kira-kira di situ. Ya kan? Jadi kalau gangguannya itu kecil, maka feedback tidak ada masalah. Tetapi kalau gangguannya ekstrim, feedback akan menjadi bermasalah juga. Yang paling bagus seperti yang disampaikan Ferry sama Farisa tadi, digabungkan Pak antara feedback dengan feed forward, it's okay. Nah, tetapi itu ada masalah pada pembiayaannya. Berarti kontrolernya harus 2, transmitternya juga harus 2, ya kan? Seterusnya. Ya. Kalau untuk Anda yang pengusaha tajir melintir, tidak ada masalah, ya kan? Tetapi kalau modalnya hanya pas-pasan, nah maka biasanya yang dipilih adalah yang feedback control system. Ya, jelas ya? Jadi tahu bedanya antara feedback dan feed forward dan juga inferential control system. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jelas?
Jelas, Pak. Oke. Oke, kalau jelas ya, berarti kita akhiri dulu. Gini, jadwal kuliah yang baru itu ini jam 1. Nah, saya serahkan pada Anda, tetap jam 1 atau jam 3. Pindah jam 1 atau tetap jam 3. Gimana? Berarti gimana? Pindah jam 1 atau tetap? Yang lain bisa jam 1? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Berarti minggu depan kita pindah jam 1 ya? Baik, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. Baik, Ya, Pak. Pak. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya, Pak, ingin bertanya, Pak. Silakan, Mat. Dibuka anunya, Mat. Oh iya, iya, Pak. Bentar, Pak. Sudah pakai baju belum kamu? Udah, itu. Nah, kan Iya. ganteng. Nah, silakan Ahmad. Ya, saya Ahmad, Pak, ingin bertanya mengenai penjelasan yang tadi, Pak. Apa namanya? Kontrol sistem sebagai smooth operation gitu, Pak. Nah, itu bisa dijelaskan kembali, Pak. Saya kurang paham tadi. Oke. Jadi itu lebih kepada yang tadi, misalkan gangguannya itu terjadi perubahan secara ekstrim, ya kan? Jadi kalau misalkan kondisi normal, alirannya misalkan 10 meter kubik per detik, ya. Kalau di gangguan itu dia tidak dikendalikan duluan, ketika dari 10 terjadi lonjakan menjadi 50 atau menjadi 100, maka kolom destilasi tadi bekerja dengan keras untuk mencapai set point-nya tadi. Nah, kalau itu sudah dikendalikan dari awal, diantisipasi dari awal, berarti kan flow-nya ini dijaga pada kondisi normal. Nah, kalaupun berubah ya berubah sedikit lah di sekitar kondisi normal. Nah, sehingga dia beroperasi tidak terlalu ngoyo tadi. Apa ya ngoyo? Bahasa Indonesianya apa ngoyo itu? Kerja keras ya kira-kira. Ya. Overwork, Pak. Ya, gitu ya. Jelas, Ahmad? Iya. Jelas, Pak. Terima kasih penjelasannya. Yang lainnya? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Ke depan nanti materi saya berikan duluan. Ya, silakan Anda baca. Nah, kita ketemu gini, diskusi mana-mana yang tidak Anda mengerti. Saya tidak mengerti semuanya, Pak. Ya, mesti ayo kurang diwoco. Kurang diwoco alasannya nanti belum mengerti ya. Dibaca dulu materinya ya. Oke? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ya, Pak. Ya, Baik, Pak. terima kasih. Jaga kesehatan ya. Jangan Iya, Pak. kemana-mana. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Di rumah Pak. saja. Baik, Pak. Ya, Terima semua. kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.